Ya, baik Bapak dan Ibu, Pak Kasiman merupakan salah satu narasumber kita dari Setjen GTK ya Pak ya, mohon izin Pak. Ya, ya Pak. Dan beliau akan sharing kepada kita terkait praktik baik proses seleksi program guru penggerak yang ada di bawah binaan dari GTK ya Bapak. Dan untuk sesi Pak Kasiman saat ini akan dipandu langsung oleh Mbak Marta ya. Siap, Mas Hafiz. Ya, baik, kepada Mbak Marta disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang Pak Kasiman. Terima kasih sekali telah memenuhi undangan kami pada kegiatan ini. Kita kegiatan namanya diskusi kelompok terpumpun Pak, penilaian implementasi pembelajaran berbasis TIK atau yang biasa kita bilang itu pembatik. Ini pembatiknya bukan pembatik bikin batik ya Pak. Ini semoga sih Pak Kasiman sudah pernah dengar gitu ya, semoga terkait pembatik. Jadi program pembatik sendiri Pak, ini sebagai informasi terlebih dahulu, ini program yang sudah kita laksanakan, ini terkait peningkatan kompetensi TIK guru juga Pak. Ini kita mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK guru dari UNESCO. Jadi kegiatan ini sudah kita laksanakan mulai dari tahun 2017 hingga pada tahun ini. Kita memiliki 4 level, ada level literasi, implementasi, kreasi, dan berbagi Pak. Nah ini pada akhirnya nanti output dari kegiatan pelaksanaan pelatihan ini juga akan sebagai sarana seleksi duta rumah belajar. Nah sekarang kita sudah melewati level terakhir, level 4, level berbagi sudah kami laksanakan, dan sekarang kita sedang pada ada tahap proses penilaian. Dan mohon izin, sepertinya saya lupa mengenalkan diri juga Pak. Nama saya Marta. Saya di sini sendiri juga sebagai salah satu panitia dari program pembatik. Dan kami di sini harapannya dari Pak Kasiman, kami ingin mengetahui nih Pak, ingin mendapatkan pandangan-pandangan, terutama sebenarnya core dari kegiatan pembatik ini sendiri juga ingin melahirkan guru-guru penggerak Pak sebenarnya, tapi memang berfokusnya pada pemanfaatan TIK, implementasi TIK untuk pembelajaran. Nah di sini kami berharap dari nanti masukan, pandangan dari Bapak terkait kebijakan yang telah dilaksanakan, nanti ini sebagai bahan kita juga untuk melakukan penilaian dari pembatik ini. Dan Bapak Ibu sekalian, ini mohon izin kami perkenalkan Dr. Kasiman. Pak Kasiman ini berasal dari Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan. Beliau sebagai koordinator program pendidikan guru penggerak. Nah, ini sangat alhamdulillah sekali, cocok sekali, dan beliau pada pagi hari ini akan memaparkan terkait kebijakan peningkatan kompetensi guru, terutama pada pendidikan guru penggerak. Nanti mungkin akan kami berikan waktu kurang lebih 30 menit untuk sesi Bapak untuk memaparkan, dan mungkin 30 menit berikutnya untuk sesi diskusi ya Pak, kalau misalnya berkenan nanti. Oke, siap. Siap, baik. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Kasiman. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita patut dan selalu bersyukur bahwa kita diberikan kesehatan. Saya pikir kalau kondisi saat ini kesehatan menurut saya rezeki yang paling tinggi. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya lihat ini teman-teman teman-teman yang hebat-hebat ya dari seluruh Indonesia. Ya, yang saya hormati Pak Habibie sebagai Kepala Pusdatin. Saya simak juga tadi ada Pak Sumarno. Halo Pak Sumarno, ini suhu saya. Kemudian ada Pak Gogo dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini untuk memberikan sedikit informasi atau tentang kebijakan guru penggerak. Saya share Bapak Ibu. Ya,
Pak Ibu, ini kebijakan untuk peningkatan kompetensi, salah satu kebijakan, tentu banyak kebijakan-kebijakan lain yang mengikuti yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ini. Tapi untuk kebijakan secara keseluruhan gitu, nanti intinya dari kebijakan yang ada di Kemendikbud adalah untuk merdeka belajar gitu. Oleh karena itu, merdeka belajar itu akan dikeluarkan atau dihasilkan oleh nanti sekolah penggerak. Nah, sekolah penggeraknya ini seperti apa? Ini sekarang lagi proses juga untuk pembahasan. Nah, sekolah penggerak itu salah satunya nanti ya, atau sekarang sudah diproses, itu melalui pelatihan kepemimpinan pendidikan. Oleh karena itu di situ ada namanya pendidikan guru penggerak. Jadi saya langsung fokus saja ke pendidikan guru penggeraknya ya, Bapak Ibu. Jadi seperti apa guru penggerak itu adalah kita akan ya mencetak pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik ya. Jadi pasti karena mengikuti tumbuh kembang murid secara holistik, dasarnya menggunakan pakai filosofi Ki Hajar Dewantara yang sebenarnya di situ tokoh pendidikan kita sebenarnya sudah sampai ke sana. Nah, guru itu nanti akan diadakan pendidikannya bukan pendidikan ke konten ya, ke konten materi ya. Materi artinya kalau guru matematika nanti pendidikannya dikuatkan di matematika, biologi melalui biologi, tapi ini berbeda. Jadi ini menjadi pemimpin pembelajaran yang akan menggerakkan ekosistem pendidikan. Ekosistem pendidikan itu bisa nanti di sekolah dan juga di luar sekolah di dalam komunitas. Gitu. Nah, program kepemimpinan pembelajaran ini nanti difokuskan kepada guru-guru yang sudah kita seleksi, ya. Guru yang pembelajar seperti apa? Ini guru penggerak itu adalah guru yang mandiri. Jadi setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, diharapkan mampu mengembangkan dirinya, ya, kemudian mampu berefleksi, kemudian berbagi dan berkolaborasi. Jadi ini nanti sebenarnya pendidikan ini menyentuhnya adalah ke mindset, ya, mindset seorang guru harusnya seperti apa. Jadi bukan ke konten materi. Oleh karena itu pendidikan ini tidak membedakan jenjang, mau TK, SD, SMP, SMA atau SMK itu jadi satu kesatuan dan itu dicampur memang seperti itu. Kemudian guru penggerak itu harus berpihak pada murid, jadi mengembangkan pemimpinan murid melalui visi sekolah ya, yang dengan kebutuhan komunitas di sekolah atau di sekitar sekolah. Tentu saja nanti akan diimplementasikan kepada manajemen pembelajarannya yang mendukung ya, mengikuti perkembangan tumbuh kembang murid. Jadi sudah otomatis karena arahnya ke visinya ya, visi sekolah yang berpihak pada murid, maka nanti merencanakan pembelajarannya, menjalankannya, merefleksinya itu harus itu. Kemudian juga mengembangkan sekolah sebagai kolaborasi antara sekolah, kemudian dan orang tua. Tentu saja seorang guru itu harus mengikuti kode etiknya, yaitu memiliki kematangan moral, emosional, spiritual, dan kode etik seorang guru. Nah, ujung-ujungnya Bapak Ibu sekalian itu pada pembentukan profil pelajar Pancasila ya. Jadi profil pelajar Pancasila di situ ada beberapa nilai yang harus nanti dicetak, yaitu yang mandiri, bernalar kritis, beriman kepada, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kreatif ya, kemudian berkebinekaan global itu dan seterusnya.
Nah, Bapak Ibu, ini apa yang membedakan guru saat ini dengan guru penggerak ya? Yang guru saat ini ya, guru-guru itu mendorong peningkatan prestasi akademik. Jadi guru itu mendorongnya ke prestasi akademik, jadi cenderung ke nilai ya, nilai mata pelajarannya berapa, kemudian nanti dirapotkan juga berapa ya. Jadi didorong supaya memang bersaing, berprestasi, tapi dalam segi kognitifnya. Kemudian guru-guru saat ini juga sudah mengajar secara kreatif, tapi kreatifnya itu juga untuk mendorong ya prestasi akademik. Ya. Kemudian guru juga sudah mengembangkan dirinya secara aktif, tapi tujuannya juga tetap kepada penilaian akademik. Oleh karena itu, harapan peran guru penggerak di sini adalah mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Kemudian nanti guru penggerak juga akan menjadi pelatih atau mentor bagi guru yang lain. Nanti bisa juga di pendidikan profesi guru. Kemudian juga menjadi teladan dan agen transformasi untuk ekosistem pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini 4 kompetensi guru yang sementara ini juga masih dikembangkan. Kalau sementara ini, kalau diklat atau pendidikan guru atau peningkatan kompetensi guru, arahnya adalah semuanya ke pedagogik dan profesional. Ya, semuanya, ya hampir semuanya ke arahnya pedagogik dan profesional. Sehingga di situ guru-guru akan mengajari substansi ya yang diajarkan. Kemudian untuk yang guru penggerak ini itu arahnya ke perubahan mindset sehingga guru itu akan diajari tentang kepribadian dan sosial. Kepribadian dan sosial. Saya kira ini bentuk pendidikan yang baru ya, yang tadinya kita berorientasi kepada profesional, kepada konten, ini kepada mindset, karakter ya yang akan dikembangkan. Kemudian kurikulum, ini kurikulumnya Bapak Ibu, jadi ada 3 paket yang diajarkan dan 3 paket itu ada 10 modul. Jadi di sini tidak ada yang namanya ke arah konten, tidak ada sama sekali. Nah, pertanyaannya pasti Bapak Ibu selalu bilang apakah konten tidak perlu? Perlu ya. Tapi kita ini mengedepankan perubahan mindset dulu, perilaku dulu, etika dulu, nilai-nilai dulu. Oleh karena itu di sini ya akan diajarkan tentang filosofi pendidikan Indonesia ya yang dari Ki Hajar Dewantoro, kemudian nilai-nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi sekolah membangun budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi tadi yang tumbuh kembang murid, kemudian juga perbedaan, pembelajaran emosi dan sosial, coaching ya. Kemudian juga ada pengambilan keputusan yang berbasis pada murid yang merdeka seperti apa, kemudian pemimpin dan pengelolaan sumber daya sampai manajemen program sekolah. Jadi ini arahnya memang ke perubahan perilaku, berubah mindset dari guru-guru kita ya untuk menjadi guru penggerak. Nah, kemudian pendidikannya Bapak Ibu sekalian, pendidikan itu dibagi menjadi 3 ranah. Jadi 70% itu belajar di tempat kerja. Jadi yang sementara ini guru-guru itu kalau mengembangkan dirinya itu harus ke tempat diklat, kemudian ke KKGM, GMP, walaupun itu tetap bisa dilakukan ya. Kenapa harus belajar di tempat kerjanya sendiri? Karena ada teori yang mengatakan bahwa guru yang terbaik itu belajar dari guru lainnya. Guru yang baik itu guru yang bisa belajar dengan teman guru lainnya. Karena apa? Guru itu sendiri sebenarnya lab hidup itu adalah di kelas. Jadi dia akan melakukan pengamatan, observasi, kepenilaian kepada siswa, kemudian dilakukan refleksi, kemudian nanti diperbaiki, dijalankan lagi, itu adalah terhadap siswanya. Itu.
Jadi kadang-kadang kita kalau belajar kalau tidak dengan narasumber, ada profesor, ada doktor dari luar, itu tidak mantap ya kalau dengan temannya. Oleh karena itu sebenarnya yang paling baik belajar dengan temannya, berbagi praktek baik. Karena kita sadari Bapak Ibu, narasumber itu kadang-kadang tidak pernah ke sekolah, tidak pernah ke kelas, tidak pernah mengajar, itu, tapi justru itu diperbanyak. Oleh karena itu, ini belajar yang baik adalah di tempat kerja. Oleh karena itu, pembelajaran ini hampir tidak pernah pergi dari sekolahan, ya tidak pernah pergi, walaupun sebenarnya ada sekian persen. Kemudian ada 20% itu belajar dari rekan guru lain, ya. Kemudian ada, walaupun gimana pun, ada 10% belajar dari narasumber. Jadi prosesnya 70% itu belajar di tempat kerja. Nah, kemudian ini proses pendidikannya selama 9 bulan, Bapak Ibu, dan 9 bulan itu akan didampingi, ya, mulai dari narasumber. Narasumber itu siapa? Narasumber itu penyusun atau pengembang modul yang mendesain semua pembelajaran yang ada di situ. Jadi narasumber itu menjadi pembicara utama yang memberikan materi utama kepada Bapak Ibu guru. Kemudian setelah narasumber memberikan materi, ya, akan didampingi oleh fasilitator. Ya, fasilitator itu dari Widya Iswara dan dari pengawas. Jadi penugasan-penugasan, pendampingan, ya, kemudian berkonsultasi itu dengan fasilitator. Kemudian ada juga didampingi oleh namanya pendamping atau pengajar praktik. Jadi apa yang sudah diberikan materinya oleh narasumber, didampingi oleh fasilitator, itu diimplementasikan di sekolah. Nah, dia pada waktu di sekolah didampingi oleh seorang pendamping atau pengajar praktik. Pendampingan itu ada 2, jadi ada pendampingan individu. Pendamping itu berkunjung ke sekolah, pendampingan individu, mengamati, kemudian memberikan masukan, berefleksi, dan mengembangkan. Ya, itu akan dilakukan pendampingan 1 bulan sekali selama 4 jam. Ya. Kemudian selama 1 bulan sekali juga ada lokakarya. Kalau lokakarya itu dalam satu wilayah, guru-guru penggerak, calon guru penggerak itu dikumpulkan untuk berbagi, mencari solusi, kemudian juga berkolaborasi. Itu pada waktu lokakarya. Jadi dalam satu wilayah itu ada 50 calon guru penggerak, dikumpulkan jadi satu, kemudian berbagi. Nah, di sini ada namanya lokakarya, itu ada 10 kali, ya, 10 kali. Jadi pada waktu lokakarya tema-tema tertentu sudah dimasukkan di situ, termasuk nanti ada lokakarya yang ke-7, itu namanya Festival Panen Hasil Belajar. Jadi festival ini akan memberikan masukan, berbagi praktek baik, apa yang bisa dilakukan di sekolah satu dengan sekolah lain, guru-guru yang lain saling berbagi. Bahkan nanti ada festival panen hasil belajar untuk seluruh Indonesia. Jadi praktek baik yang di sekolah satu bisa diimplementasikan di sekolah lain. Jadi ini saya kira sudah melalui jaringan dan kita sudah tidak harus banyak tatap muka, ya. Jadi saya apresiasi kepada Pusdatin ini yang terus mengembangkan untuk belajar melalui internet. Bapak Ibu, ini sistem seleksinya, ya. Sistem seleksinya sangat ketat sekali. Saya kira baru kali ini pendidikan yang begitu ketat, ya, mulai dari awal sampai akhir. Yang pertama itu, yang paling kiri ada seleksi calon guru penggerak. Yang menyeleksi calon guru penggerak itu diseleksi juga, ya, yang namanya asesor. Yang menyeleksi diseleksi dulu, kemudian diberikan pembekalan dan diberikan sertifikat internasional. Nah, itu yang menyeleksi calon guru penggerak. Setelah nanti lulus, asesor itu sebagai penyeleksi, itu akan menyeleksi calon guru penggerak. Nah, calon guru penggerak itu juga diseleksi sampai 3 kali. Ya. Yang pertama, seleksi tentang biodata assessment
ada tes bakat skolastik, kemudian seleksi tahap 2 ada simulasi mengajar dan wawancara, dan semuanya itu pakai online. Simulasi mengajar juga seleksinya online, wawancara online. Kemudian kalau calon guru penggerak itu seleksi yang terakhir, yaitu pendidikannya itu sendiri yang 9 bulan itu. Ya. Jadi itu belum disebut guru penggerak kalau belum mengikuti pelatihan yang 9 bulan. Gitu. Nah, kemudian yang berkontribusi di situ, ya, yang seperti di situ ada namanya pendamping, itu juga diseleksi sebanyak 3 kali, administrasi IC, kemudian ada critical incident, kemudian di situ juga ada wawancara. Begitu juga untuk narasumber dan fasilitator. Jadi ini luar biasa sekali. Memang benar hasilnya bagus sekali ya, karena kita sebenarnya pada waktu seleksi ini paling tidak sudah menyeleksi karakternya sudah kelihatan sekali. Nah, ini Bapak hasil yang angkatan yang pertama sudah hasil seleksi. Jadi misalnya di sini ada calon guru penggerak, ya. Calon guru penggerak ini yang mendaftar itu 19.000 sekian, ya. Kemudian yang lolos sampai akhir hanya dapat di 2.800. Kemudian yang lebih hebat lagi ini pendamping, ya. Pendamping pendaftarnya itu 45.579, sampai terakhir yang lolos hanya 614 sebagai pendamping. Kemudian yang fasilitator ini ada 785, kemudian yang lolos hanya 147. Ini memang luar biasa sekali. Kita tidak menguji bagaimana kemampuan TIK seorang peserta, tapi dengan sendirinya melalui proses seleksi secara online itu juga sudah menunjukkan, mempraktekkan bahwa dia mampu di TIK-nya atau tidak, itu sudah terseleksi dengan sendirinya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian kriteria untuk menjadi calon guru penggerak, ya. Ini sesuai dengan undang-undang, saya kira seorang pendidik harus S1 dan D4, pengalaman minimal 5 tahun, sisa sebagai pengajar itu tidak kurang dari 10 tahun, kemudian siapa saja itu PNS, bisa non-PNS, itu. Kemudian yang paling penting itu memiliki keinginan kuat untuk menjadi guru penggerak. Kriterianya itu luar biasa sekali, artinya kita sebenarnya menyaring sudah guru-guru yang baik sekali ya, guru-guru yang sudah baik sekali gitu. Oleh karena itu di sini yang telah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid walaupun tidak 100% tapi sudah ada arah ke sana, kemudian kompetensi menggerakkan orang lain, memiliki resiliensi yang tinggi, jadi daya juang yang luar biasa ini. Jadi yang lulus sini pasti sudah yang sangat bagus. Gitu. Ini untuk yang guru penggeraknya. Kemudian perannya apa nanti setelah lulus sebagai guru penggerak itu? Ini menjadi pemimpinan belajar yang mendorong well-being ekosistem pendidikan. Kemudian bisa menggerakkan ya komunitas untuk guru lain atau di komunitas di wilayahnya. Menjadi coaching, mentor, kemudian sering membuka ruang diskusi positif, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk juga orang tua. Kemudian mendorong kepemimpinan siswa di sekolah. Ini tahapannya Bapak Ibu sekalian untuk memastikan seleksi itu berkualitas. Jadi di situ ada aplikasi ya, mulai dari survei karakter, penilaian IC, kemudian ada juga studi kasus, kemudian juga ada data-data lain. Dan yang bagus juga ada tes bakat skolastik, simulasi mengajar dan refleksi dan wawancara. Ini seleksi yang harus diikuti Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian fasilitator ini widya iswara atau pengawas, kemudian terbiasa menggunakan sosial media, kemudian
kemampuan berkomunikasi efektif, ya, baik daring ataupun luring. Dan kompetensi-kompetensi lain dan perannya ini sudah dijabarkan juga. Ini desainnya sudah bagaimana fasilitator itu direkrut, ya. Kemudian pendamping. Pendamping itu adalah guru, ya, guru atau kepala sekolah atau pengawas, itu bisa juga masuk. Kemudian ada juga praktisi pendidikan, kemudian juga ada pengamat pendidikan, atau yang biasanya ada yang masuk juga dari dosen, ada widya iswara, artinya konsultan, itu bisa masuk ke pendamping di sini. Nah, kemudian ini perannya jadi memfasilitasi pada waktu lokakarya selama 6 bulan, kemudian mengevaluasi umpan balik guru penggerak. Jadi nanti pendamping itu selalu berkomunikasi dengan fasilitator, fasilitator juga bisa berkomunikasi dengan instruktur yang ada di lingkungannya. Nah, ini kompetensi perilaku pendamping juga yang kemarin diseleksi, ya, mulai dari peran mengajar, peran menggerakkan, kemudian peran mendampingi, dan peran pemimpin dalam suatu tim. Bapak Ibu, ini penyelenggaranya adalah P4TK, ya, jadi ada 6 P4TK yang ada di Indonesia, dan wilayah-wilayahnya sudah dibagi sesuai dengan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti yang di P4TK PKN IPS, itu bertanggung jawab di Jawa Timur dan NTB, kemudian ada P4TK Bahasa, itu ada di Maluku, Papua, dan Papua Barat. Nah, kemudian ini proses untuk pendampingan, ya, jadi pendampingan itu dilakukan di wilayahnya masing-masing. Sasaran untuk tahun ini 2.800, kemudian sasaran kabupaten kotanya ada 56 atau di 24 provinsi. Artinya kalau dibuat rata-rata itu ada 50 peserta calon guru penggerak satu wilayah, ya, 50 calon guru penggerak satu wilayah. Kemudian wilayah untuk pendamping itu adalah provinsi. Jadi karena di dalam satu wilayah itu akan kesulitan mendapatkan pendamping yang luar biasa, sangat hebat, sehingga wilayah untuk pendamping nanti dari wilayah sasaran. Jadi saya contohkan misalnya sasarannya Kota Malang, pendampingnya itu bisa dari Surabaya, dari Banyuwangi, ya, kemudian dari Blitar, tidak harus dari kabupaten kota atau di wilayah Malang. Itu yang dilakukan karena kita mencari pendamping yang terbaik. Kemudian pada waktu lokakarya, ya, kalau pendampingan itu tadi ada pendampingan individu yang diberikan. Pendampingan individu maksimal satu pendamping itu 5 calon guru penggerak, maksimal 5. Itu jadi mendampingi 4 jam tiap pendamping, itu kalau 1 hari 4 jam artinya bisa dilakukan itu 5 hari, ya, oleh pendamping. Kemudian pada waktu lokakarya karena 50 peserta itu bisa dibagi 2 jadi 25, ya. Jadi di situ ada 25 CGP atau calon guru penggerak dan 5 pendamping. Kemudian ini wilayahnya dibagi menjadi 6 besar pulau yang ada di Indonesia. Ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, dan Bali, dan Nusa Tenggara. Ini target pertumbuhan eksponensial guru penggerak, ya. Mulai angkatan yang pertama ini sedang berjalan, ya. Kemudian tahun 2021 nanti ada 3 angkatan, dan sampai angkatan ke-13, ya, nanti angkatan ke-13 itu sudah sampai 405.900 guru penggerak yang akan, dan itu sudah mencakup semua kabupaten kota, semuanya ada guru penggerak. Dan ke depan ini lagi dirancang juga untuk adanya sekolah penggerak,
yang di dalamnya di situ ada guru penggerak dan kepala sekolah penggerak. Kemudian ini jadwalnya juga sudah ada sampai angkatan yang ke-6, ya, angkatan ke-6 di wilayah mana saja sasaran yang akan menjadi kuota sasaran di tiap kabupaten kota. Ini angkatan yang pertama, wilayahnya sudah tertentu, jadi guru-guru itu sudah mengamati jadwal ini, wilayah saya nanti di sasaran di tahun berapa, angkatan berapa sudah ada. Ya, ini angkatan kedua yang sekarang sedang seleksi, lagi proses seleksi, kemudian angkatan 3 dan angkatan 4 dan angkatan 5 ini semakin banyak, ya. Dan angkatan 6 ini kelihatannya sampai ke 8.000 satu angkatan, karena memang pendidikan ini cukup lama, 9 bulan, kita sudah mulai pendidikan saja, nanti akan selesai di tahun 2021 Agustus, bulan Agustus baru kita punya nanti lulusan. Gitu. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, monggo silakan kita bisa sharing bagaimana untuk bisa melaksanakan untuk kegiatan ini. Wah, baik, terima kasih. Silakan. Ya. Terima kasih banyak Pak Kasiman ini atas pemaparannya sangat luar biasa sekali. Ini memang program pembatik sendiri Pak, ini sangat sebenarnya rohnya juga sama dengan guru penggerak. Ini memang kalau guru penggerak ini fokus pada perubahan mindset ya Pak, tadi Bapak sampaikan, pada pengembangan karakter gurunya, memotivasi gitu. Kalau di pembatik sendiri memang kita berfokus pada peningkatan kompetensi, pertama implementasi TIK untuk pembelajaran, tapi kita juga melengkapi dengan mereka untuk mendorong Bapak Ibu peserta tersebut untuk membagikan hasil pelatihannya kepada guru-guru di sekitarnya. Dan sebagai informasi Pak, ini peserta yang hadir pada hari ini ada dari pengembang teknologi pembelajaran dari Pusdatin, ada guru-guru duta rumah belajar dari seluruh Indonesia, serta praktisi juga. Ini selaku tutor Pak, fasilitator program pembatik. Dan informasi tambahan lagi, guru-guru duta rumah belajar kita ini beberapa ada yang menjadi guru penggerak dan guru pendamping juga Pak, yang pada hadir pada hari ini. Jadi ini semua sudah semangat sebenarnya mendengarkan terkait guru penggerak. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin akan kami buka untuk sesi pertanyaan. Bapak dan Ibu silakan chat di chat box, nanti akan kami persilahkan untuk menyampaikan langsung. Ini sementara ada Pak Ridwan Jabar dari Gorontalo, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Marta. Selamat pagi menjelang siang Pak Asiman. Terima kasih atas pencerahannya. Begini Pak, angkatan 1 itu kami Provinsi Gorontalo tidak ada daerah sasaran. Nah kebetulan banyak teman-teman di Gorontalo itu yang daftar sebagai pendamping, dan ternyata ada beberapa teman yang terus sampai terakhir itu tetap melanjutkan tetapi tidak lolos, tapi ada beberapa teman juga yang tidak melanjutkan prosesnya di SIM PKB karena ternyata mengetahui bahwa tidak ada daerah sasaran, artinya ketika biarpun lanjut tetap tidak lolos. Nah sekarang di angkatan kedua ini menjadi pertanyaan di Provinsi Gorontalo Pak. Di angkatan kedua ada satu daerah sasaran, satu kabupaten. Kita ada 6 kabupaten kota, ada satu kabupaten yang menjadi daerah sasaran. Nah ada beberapa teman yang tadinya mendaftar di angkatan 1 sebagai pendamping, ini sebagai pendamping Pak ya, bukan sebagai guru penggerak. Mendaftar sebagai pendamping di kabupaten yang bukan daerah sasaran, itu tidak bisa lanjut lagi karena tidak lulus di SIM PKB-nya Pak. Beberapa teman sudah menghubungi Pak Otong, Pak Nasir di SIM PKB, tetapi jawabannya sama. Katanya, Bapak tidak bisa mendaftar sebagai pendamping guru penggerak karena bukan sebagai daerah sasaran.
Tapi tadi penjelasan Bapak bahwa wilayah sasaran, misal Jawa Timur, ada daerah sasaran Malang. Nah, pendamping guru penggerak dari Surabaya, dari mana, itu bisa menjadi pendamping. Nah, masalahnya di situ, Pak. Ada beberapa teman yang ingin mendaftar sebagai pendamping guru penggerak, itu tidak bisa mendaftar karena di SIM PKB-nya itu sudah tertulis bahwa kita tidak bisa mendaftar di angkatan 234. Padahal ada daerah sasaran. Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridwan Jabar. Mohon izin Pak Kasiman, apakah kita akan mempersilahkan untuk pertanyaan lebih lanjut atau boleh dijawab terlebih dahulu, Pak? Menurut saya pertanyaan lebih lanjut aja ya. Oke, siap Pak. Silakan, kami persilahkan Ibu Dolvan. Ya, terima kasih Mbak Marta. Selamat siang Pak Kasiman. Terima kasih untuk kesempatannya, luar biasa pemaparannya Pak. Terkait program guru penggerak ini Pak, saya dari Papua Barat mengajar di SMK Kesehatan Terpadu Manokwari. Jelas di persyaratan guru penggerak itu Pak, kan guru SMK nggak bisa ikut ya Pak. Ya. Syaratnya hanya dari PAUD sampai SMA, SMK nggak bisa. Nah, apakah mungkin boleh jadi pertimbangan ke depannya guru SMK jika memang ada kegiatan atau pelatihan-pelatihan bagi yang mengampu mapel produktif, namun bagi guru yang mengampu mapel adaptif normatif, Pak, ini sebenarnya juga kan punya kerinduan yang sama, ingin misalnya untuk di kegiatan guru penggerak ini juga ingin ikut, tapi kan terkendala guru SMK nggak bisa. Nah, itu satu. Jadi mungkin bisa jadi bahan pertimbangan di GTK untuk bagaimana dengan guru yang mengampu mapel adaptif normatif. Nah, karena bukan hanya untuk kegiatan ini saja atau event ini saja untuk guru penggerak, tapi ada di beberapa misalnya kegiatan dari P4TK IPA, nah itu guru yang mengampu mapel IPA untuk SMK pun nggak bisa. Nah ini sebenarnya juga kami merasa ada sedikit diskriminatif terhadap guru adaptif normatif Pak gitu. Nah kemudian itu yang pertama, yang kedua saya juga sedikit was-was Pak dengan nasib saya begini. Memang pada angkatan 1 saya melihat karena Kabupaten Manokwari itu nggak termasuk daerah sasaran, jadi saya memang mundur pelan-pelan Pak, nggak ikut di angkatan 1, nggak bisa. Nah, tapi ada salah satu teman, dia mendaftar itu menjadi pendamping. Nah, itu lolos tapi dari kabupaten lain, padahal kabupatennya bukan daerah sasaran dan sejauh ini sudah selesai mengikuti lokakarya. Nah, itu kemudian kembali lagi Pak, basicnya saya atau tempat pengabdian saya kan SMK. Nah, guru penggeraknya kan nggak bisa, tapi di SIM PKB saya diberikan tawaran, ada tawaran untuk menjadi sekarang sudah namanya pengajar praktik pendamping ya Pak, pengajar praktik pendamping guru penggerak. Nah, saya diberikan kesempatan untuk mendaftar menjadi pendampingnya itu. Nah, saya dalam sementara ini on the way Pak untuk mendaftar. Hanya saja kembali lagi ke syarat tadi, saya guru SMK, apakah nanti mungkin sama dengan nasib teman-temannya Pak Ridwan yang nanti mentok pada saat sudah dinyatakan lulus, namun karena terkendala guru SMK jadi nggak bisa gitu, nggak bisa lanjut, atau memang guru SMK diberikan kesempatan untuk menjadi pengajar praktik pendamping itu Pak, mohon pencerahannya. Maksudnya jika sekiranya nanti ke depannya stagnan, tidak bisa melanjutkan karena mengajar di SMK, mending dari awal saya nggak usah mendaftar gitu Pak. Nah, jadi barangkali itu Pak pertanyaan saya, mohon pencerahannya Pak, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Dolvan. Mungkin kami perkenankan satu lagi terlebih dahulu sebelum nanti Pak Kasiman akan menjawab atau menanggapi. Dari Pak Abi ada usulan, boleh disampaikan mungkin Pak Abi dari Pusdatim. Assalamualaikum Pak Kasiman. Waalaikumsalam Pak Abi. Gini Pak, kami ingin sekedar usul. Karena seleksi awal sebagai duta rumah belajar itu sudah mempertimbangkan juga prestasi akademik yang bersangkutan. Itu portofolionya. Kemudian sebagai gambaran, tahun ini itu
yang bersangkutan di awal itu ada 7.000 orang, Pak. 7.000 itu lolos mengikuti level 1, kedua, ketiga, sampai 4. Setelah itu baru menjadi duta rumah belajar. Jadi 4 level seleksinya, prosesnya, pembekalan ICT-nya. Sesuai dengan standar ICT UNESCO. Nah, ketika di level 4 itu tinggal satu provinsi 1 orang, Pak. Ada provinsi tertentu yang 2 orang. Jadi usul kami dari 7.000 menjadi 34 atau 35 orang. Ini andai kata mendapatkan prioritas khusus sebagai pendamping atau guru penggerak, sepertinya akan ada tunas-tunas agen pembaharu di bidang ICT yang juga mumpuni dalam mengajar. Demikian Pak Kasiman, terima kasih. Terima kasih Pak Abi. Mungkin koreksi sedikit Pak Abi, bukan 7.000 tapi 70.000 Pak. Oh iya 70.000, mohon maaf ya 70.000. Siap. Terima kasih Pak Abi. Mungkin kami persilahkan kepada Pak Kasiman terlebih dahulu untuk menanggapi atau menjawab. Terima kasih Bapak Ibu yang dari Ridwan Jabar ya, ini dari Gorontalo. Untuk angkatan pertama memang basisnya provinsi untuk pendamping atau sekarang diganti dengan pengajar praktik gitu. Karena teman-teman itu tidak hanya sekedar mendampingi, sebenarnya pendamping itu bagaimana mengimplementasikan dari materi kemudian praktek baik itu yang akan diimplementasikan dipraktek di sekolahnya waktu pendampingan itu, sehingga dinamakan pengajar praktek. Setelah dievaluasi Bapak Ibu sekalian, karena luar biasa sekali mobilitas pendamping itu kalau antar daerah itu meninggalkan sekolah yang terlalu lama. Dan itu bisa dilakukan sebenarnya hanya di Jawa dan daerah-daerah yang bukan kepulauan. Setelah kita melihat kepulauan yang harus pendamping itu hanya mendampingi 4 jam, tapi berangkat pakai pesawat, kemudian naik boot, naik perahu, yang kadang-kadang berhari-hari, itu ternyata tidak lebih dari 1 hari, bahkan 2 hari, bahkan 5 hari. Sehingga untuk angkatan yang kedua, ya untuk pengajar praktek diwajibkan harus 1 lokasi dengan calon guru penggerak. Ya, tadi saya sampaikan kalau nanti ada di Surabaya, pengajar prakteknya untuk mulai angkatan 2 dan seterusnya harus dari Surabaya. Kita sudah mengevaluasi yang dari angkatan yang pertama, contohkan Papua ya, itu di situ ada sasarannya di Kabupaten Yapen. Ternyata begitu diseleksi, calon pengajar prakteknya yang dari Yapen hanya 1, yang lain itu ada di Manokwari, ada yang dari Sarmi, ada yang ini. Nah itu perjalanan dari Sarmi aja ke Yapen itu berapa jam itu, dan itu lama sekali hanya bertemu 4 jam, sehingga kebijakannya sekarang untuk yang sekarang harus sesuai dengan wilayahnya, ya sedapat mungkin sesuai dengan wilayahnya. Kemudian apakah nanti di situ akan ideal, misalnya di Surabaya membutuhkan 5, gitu kan? Ternyata di situ pengajar calon guru penggeraknya melebihi, sehingga pendamping atau pengajar praktek dari Surabaya terpakai semua. Itu. Nah, sementara ada yang di Papua, contohnya di Sarmi itu sasarannya 50 calon guru penggeraknya, ternyata setelah diseleksi hanya mendapatkan 15. Sementara pendampingnya sudah disiapkan itu 10. Itu jadi berlebihan di sana, hanya dipakai hanya 3 dari 10 calon pendampingnya itu, dan itu pun tidak bisa dimanfaatkan, dipakai oleh kabupaten kota lain, apalagi lintas provinsi. Yang di Jawa Tengah itu kekurangan pendamping, yang di Papua kelebihan pendamping, itu tidak bisa dari Papua diberangkatkan ke Jawa, tidak bisa. Jadi itu sekarang akan mengoptimalkan di daerah masing-masing. Kemudian dari Papua Barat, Bu Dolvan ya,
Ini yang SMK. SMK kita memang sekarang untuk yang SMK itu ada di Direktorat Jenderal Diksi ya. Jadi di vokasi, sehingga kewenangan ada di vokasi. Kelihatannya sekarang juga lagi digodok juga. Mungkin nanti ada guru penggerak vokasi ya. Mungkin nanti juga yang ada di khususnya untuk yang program studi ya, yang kejuruannya. Tapi bagaimana dengan yang untuk yang normatif dan adaptifnya, Bapak Ibu sekalian memang belum dibuka untuk yang SMK, tapi saya sarankan Bapak Ibu sekalian lebih baik menjadi pengajar praktek saja. Kalau pengajar praktek, sementara ini bisa dari SMK, ya banyak juga yang angkatan pertama itu juga dari SMK. Tapi kalau untuk yang calon guru penggeraknya, saya kira juga belum bisa. Jadi silakan Ibu mendaftar saja. Kalau di lokasinya, wilayahnya itu pas menjadi sasaran, silakan lebih baik ikut yang proses untuk seleksi pengajar praktik. Itu. Kemudian untuk duta rumah belajar, alhamdulillah. Jadi ini menurut saya bagus ya. Silakan Bapak Ibu sekalian ya dari Pak Abi ini. Silakan Bapak Ibu mendaftar ya, nanti ngikuti seleksi apa yang menjadi perannya. Pasti kita nanti fair ya akan lakukan seleksi, karena kemarin saya juga sudah bilang ke tim, untuk tim independennya memang ya seleksinya, saya bilang pengawas, kemudian ada instruktur yang sudah menjadi guru inti, sudah juara-juara nasional ya, kemudian juga WI yang juga sudah juara, itu untuk jadi fasilitator diseleksi juga. Untuk jadi ini juga seleksi juga, karena ini memang di samping ilmu praktiknya juga karakter perilaku ini menjadi yang utama. Jadi monggo silakan, saya senang sekali. Kondisi sekarang Bapak Ibu sekalian, kita sudah implementasi, dan hal yang menjadi kendala di pendidikan guru penggerak itu masalahnya hanya satu, itu semuanya adalah di jaringan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau itu bisa ditangani, sebenarnya seluruh Indonesia tidak ada masalah dengan adanya pendidikan guru penggerak ya. Karena pengalaman kemarin kita sudah juga berkoordinasi, terutama yang ada di Sarmi, Yapen, kemudian ND, Mamasa, ada Kepulauan Talaut, itu daerah-daerah itu sulit sekali untuk terjangkau untuk internetnya. Kadang-kadang internet itu juga tergantung dari listrik ya. Kalau begitu listriknya mati, internetnya mati, ada daerah tertentu yang listriknya itu nyalanya hanya malam saja, jam 6 sore sampai jam 6 pagi, sehingga teman-teman juga kesulitan. Dan saya sudah dapat informasi beberapa daerah itu kalau ingin online harus pergi ke gunung atau ke laut atau ke sawah mencari sinyal, hanya di bawah tower itu ya, itu perjalanan sampai 2 jam, PP 4 jam, itu luar biasa sekali. Tapi saya senang sekali teman-teman calon guru penggerak tidak mengeluh itu, tapi itu yang menjadi PR kita, dan kita bersama Pusdatin kemarin Pak Dirjen, Pak Kasiman, coba koordinasi dengan Pusdatin bagaimana solusi untuk teman-teman calon guru penggerak ini nanti yang akan berjalan sampai tahun 2024, ini semoga segera tertangani. Jadi saya kira itu Mbak Marta, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kasiman. Alhamdulillah, semoga menjawab pertanyaan dan tadi juga masukan dari Pak Abi juga ditanggapi dengan positif. Terima kasih banyak Pak Kasiman. Mohon izin, masih ada beberapa yang ingin mengajukan pertanyaan Pak. Ini pertama dari Ibu Nur Samsi. Ibu Nur Samsi, kami persilahkan Ibu. Iya, oke. Terima kasih Mbak Marta atas kesempatannya yang diberikan. Baik Bapak, saya sudah mendaftar kemarin menjadi guru pendamping, tapi karena daerah sasarannya tidak ada, saya nggak terima. Kemudian saya juga mendaftar sebagai penseleksi guru penggerak, ya.
dan kemarin 2 hari belakangan, saya mau konfirmasi dengan Bapak juga ya. Saya mendapat WA atas nama Direktorat GTK, katanya dari Pak Lady E gitu ya. Katanya di sini Ibu bisa meneruskan sebagai tim seleksi jika tidak mendaftar sebagai CGP Angkatan 2 dan juga tidak mendaftar sebagai guru penggerak gitu ya. Jadi kelanjutan dari konfirmasi ini saya jawab memang saya tidak ikut mendaftar sekarang sebagai guru penggerak, tetapi konfirmasi selanjutnya belum datang apa ini benar apa tidak itu ya. Kebetulan saya juga mendaftar sebagai tim seleksi. Cuma ini pengumumannya lolos tidaknya saya juga tidak tahu. Cuma di sini katanya kami ucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang sudah lolos seleksi administrasi calon tim seleksi calon peserta pendidikan calon guru penggerak angkatan K3. Nah, jadi saya mohon konfirmasi juga ini dari Bapak. Terima kasih ya Pak. Demikian saja Mbak Marta. Baik, terima kasih Bu Nur Samsi. Satu lagi dari Pak Ferry. Pak Ferry dari Manado. Maaf. Di Sulawesi Utara tapi bukan Manado ya Pak Ferry. Betul Mbak Marta. Iya, terima kasih banyak atas kesempatannya, Mbak Marta. Selamat siang, Pak Kasiman. Selamat siang, Pak Ferry. Saya bersyukur sekali, Pak. Saya merupakan salah satu yang terpilih jadi pendamping guru penggerak di Angkatan 1. Ya. Walaupun memang untuk daerah saya, daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, bukan daerah sasaran. Tetapi bersyukur karena terpilih. Jadi saya sekarang sementara bertugas untuk mendampingi calon guru penggerak di Kabupaten Minahasa. Ada yang sekolahnya sekitar 2-3 jam, sih memang tidak jauh-jauh amat, Pak. Dan saya berterima kasih banyak sama Pak Kasiman sama Dirjen GTK karena ternyata mengikuti kegiatan ini memang manfaatnya Pak luar biasa begitu Pak. Saya bukan hanya belajar teorinya tetapi ternyata bisa langsung dipraktekkan dan itu memberikan manfaat yang luar biasa. Begitu mulai mengenal tentang filosofi pendidikan dari Pak Ki Hajar, kemudian sekarang mendampingi CGP, itu Pak luar biasa pengalamannya. Kemudian ini Pak, saya cuma ingin bertanya karena kebetulan saya langsung terjun dan merasakan manfaat positifnya. Nah, daerah saya itu kan nanti di Angkatan 4 sekitar bulan Juli sampai Agustus tuh Pak. Kalau saya hitung-hitung di Angkatan pertama ini sekitar 9 bulan, pas sudah selesai untuk Angkatan 1. Apakah saya bisa melanjutkan untuk Angkatan 4 Pak? Karena terus terang saya memang sangat ingin untuk memberikan sumbangsi untuk daerah saya sendiri gitu, karena kemarin saya menghadap Bapak Bupati dan Bapak Bupati berharap mudah-mudahan saya katanya bisa juga untuk mendampingi guru-guru yang ada di kabupaten saya, tapi memang semua itu kan tergantung dari dari pihak penyelenggara, apakah saya nanti akan dipakai lagi untuk Angkatan 4 atau bukan. Seperti itu Pak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mas Ferry. Ya, terima kasih Pak Ferry. Izin mungkin satu lagi ya Pak. Ya. Ini ada Ibu Ilva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilva dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jumpa kembali Pak Kasiman, tahun kemarin sudah berjumpa dengan Bapak di Hotel Atlet waktu acara Gurpres Pak, bulan Agustus, memberikan materi yang pakai baju Dayak. Begini Pak, waktu kemarin saya itu mendaftar di Angkatan 1 di SIM PKB ya Pak ya. Nah setelah saya mendaftar, saya itu baru terlihat surat edaran 56 kabupaten kota, ternyata kabupaten saya Belitung itu termasuk di Angkatan 4. Nah, sehingga ada notif di SIM PKB itu saya tidak lulus karena memang tidak termasuk di kabupaten yang dituju gitu sasaran. Nah, apakah nanti pas Juli 2021 Angkatan 4 itu saya bisa mendaftar kembali Pak atau bagaimana? Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin kami persilahkan Pak Kasiman untuk menanggapi atau menjawab. Terima kasih Bu Nur Samsi. Yang pertama, ini Bapak Ibu sekalian, sekarang banyak program yang online ya, jadi banyak program yang online, kadang-kadang teman-teman guru itu maunya pengen semuanya gitu.
jadi mendaftar nanti guru penggerak, kemudian mendaftar tim seleksi, ada yang ikut PNS, ada yang ikut PPG, itu jadi satu. Jadi satu harian itu kelihatannya nggak tidur juga itu. Oleh karena itu beberapa guru yang kadang-kadang juga curhat ke saya, tapi saya kasihkan pilihan biasanya, Pak Kasiman, kalau PNS dengan CGP, calon guru penggerak, pilih mana? Saya bilang, pilih PNS, karena PNS itu masa depan Bapak Ibu. Dan itu belum tentu satu kali itu datang, nanti ada datang lagi. Oleh karena itu, saya langsung bilang, ikut PNS. Ada bilang lagi, Pak Kasiman, kalau PPG dengan CGP ikut mana? Itu ikut PPG. PPG itu juga kesempatan itu belum tentu datang lagi. Itu ikut PPG dulu. Kalau guru sebagai guru penggerak itu ikut pendidikan bisa. Nanti belajar dengan yang lain. Ada komunitas guru penggerak, kita juga sedang membangun. Ya, Bapak Ibu sekalian, silakan nanti kunjungi ke komunitas belajar guru penggerak. Ya. Di situ produk-produknya guru penggerak ada di situ semua. Jadi Bapak Ibu sekalian juga bisa belajar dari situ tentang membahas tentang filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantoro. Di situ ada ribuan. Ya, saya berpikir produknya calon guru penggerak itu kan ada 10 modul. Kalau setiap modul keluar satu pembelajaran, satu modul, itu satu guru itu 10 produk ya. Kalau 2.800 artinya nanti ada 28.000 produk untuk angkatan 1 saja. Saya terus berpikir nanti kalau tahun 2024 ada 400.000, artinya kalau kalikan 10 itu ada 4 juta produk pembelajaran di komunitas. Dan Bapak Ibu sekalian bisa belajar apa saja di situ. Ya, memang kita pilih menggunakan Facebook karena di situ Bapak Ibu sekalian bisa upload berapapun dan Kemendikbud tidak perlu beli server dan tidak usah menunggui itu. Itu yang luar biasa sekali sehingga Bapak Ibu sekalian dan tidak hanya guru penggerak yang bisa jadi anggota, seluruh guru yang ada di Indonesia silakan belajar ya, berbagi di situ semuanya ada ya, termasuk nanti ada kurikulum, ada AKM ya. Kemudian ada sekolah penggerak nanti masukkan situ. Jadi jangan lupa Bapak Ibu sekalian menjadi anggota komunitas belajar guru penggerak. Silakan diajukan saja. Kemudian Pak Ferry itu nanti di lokasinya ada di angkatan 4. Jadi silakan Pak Ferry ya. Jadi kalau sudah menjadi pendamping nanti tidak perlu daftar lagi. Ya, kalau di lokasinya sudah nanti kebetulan pas angkatan 4 itu pas sekali Pak. Jadi angkatan yang pertama selesai bulan Agustus, ya, nanti langsung dilanjutkan angkatan kedua di lokasinya. Itu jadi Bapak tidak perlu daftar lagi dan sudah dimasukkan ke sistem kita yang sudah lulus itu masukkan ke database kita. Jadi nggak usah daftar lagi, ya. Cuma sekarang memang harus satu lokasi, itu, ya. Kemudian untuk Bu Ilva yang angkatan keempat. Jadi kalau bubble nanti kesempatannya tahun 2021 angkatan 4, bisanya angkatan 4 Bu. Jadi silakan mendaftar. Nanti kalau ada kesulitan Bapak Ibu sekalian, kita ada di lamanya itu ada helpdesk ya. Silakan Bapak Ibu sekalian kesulitannya apa pada waktu daftar cerita di helpdesk itu karena tim kita itu setiap hari itu ada 20 orang yang menunggui untuk merespon kesulitan Bapak Ibu sekalian, membantu apa yang bisa dilakukan. Karena gini, ada beberapa guru yang sudah daftar, ya, kemudian tidak lulus, ya, biasanya di situ terkunci, ya, atau dari pendamping mau jadi calon guru penggerak, atau dari calon guru penggerak menjadi pendamping, sudah pernah daftar, itu terkunci. Oleh karena itu harus dikonfirmasikan karena akan di-reset lagi, di-reset dari awal lagi supaya bisa mendaftar. Kemudian tadi yang Bu Nur Samsi, gini Bu, jadi harus pilih yang mana, itu memang harus jadi pilihan satu, karena gini, ada kesulitan Bapak Ibu sekalian, pada waktu pendaftaran, itu masih bisa diatur waktunya, bisa diatur, oh saya sekarang lagi wawancara, oh sekarang ini, tapi kalau begitu sudah dua-duanya jalan, nanti akan tabrakan dan waktunya bersamaan, Bapak Ibu sekalian tidak bisa membuka 5 monitor, 2 monitor, walaupun 5 monitor secara bersamaan online pasti hanya satu yang bisa dipahami.
Gitu. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu sekalian pilih satuan waktu mana yang memungkinkan. Kalau pendidikan pasti nggak bisa ditinggalkan gitu. Pengalaman ada guru-guru yang pertamanya oke lah berjalan bisa, tapi berikutnya begitu sudah tempuh bertabrakan jamnya sudah nggak bisa lagi, dan itu harus memunculkan wajah, dan itu tidak bisa dibohongi, nanti nggak bisa digantikan anaknya atau istrinya atau suaminya, nggak bisa, itu akan ketahuan. Ya, saya kira itu, Mbak Marta. Baik, terima kasih Pak Kasiman atas jawabannya. Pak, kalau boleh saya ingin yang mengajukan pertanyaan, boleh nggak ya ini moderatornya? Oke, silakan. Mau daftar ini Mbak Marta. Ini kalau kami sih ingin menanyakan terkait yang nanti pembatik sih Pak. Ini pertama tadi kan sebenarnya Pak Kasiman sudah menyinggung bahwa Pak Dirjen juga sudah ini ya Pak ya memberikan sinyal baik gitu untuk berkolaborasi dengan Pusdatin. Ini pertama sih nanti kita pada proses penilaian ini kita sedang menentukan 5 peserta terbaik Pak untuk menjadi calon duta rumah belajar. Nah kami sih ingin meminta dukungan Pak dari Bapak gitu dan tim. Mungkin kami akan melibatkan banyak melibatkan dari GTK terkait nanti proses seleksi dari pemilihan 5 ke calon duta rumah belajar 1 ini, karena memang duta rumah belajar ini juga guru-guru ini sangat antusiasmenya sangat lumayan tinggi Pak, karena duta rumah belajar juga sekarang itu sebagian besar menjadi tanda kutip partner dekat dengan dinas pendidikan Pak, terutama balai TIK di daerah. Jadi itu kenapa juga banyak calon-calon duta rumah belajar ini yang sangat semangat. Dan nanti kami kalau dari program Bapak kan sudah sangat kuat ya Pak ya terkait nanti bagaimana pemilihan dari karakternya dan sebagainya itu tadi itu akan menjadi pelengkap kita sih Pak. Jadi mohon dukungannya Pak yang pertama terkait itu. Kami rencananya akan melaksanakan insya Allah akhir November ini terkait seleksi tersebut. Yang kedua, apakah memungkinkan juga Pak terkait program ini ada integrasi dengan platform Kemendikbud? Contohnya tadi Bapak sampaikan juga dari desain program rekrutmen fasilitator kan salah satunya Widya Utsara ini dilatih dengan Google Classroom ya Pak ya. Nah apakah memungkinkan juga nanti dimasukkan misalnya salah satunya dengan rumah belajar memiliki fitur kelas maya Pak, mungkin juga bisa menjadi salah satu bentuk integrasi juga dari platform Kemendikbud dengan mungkin dari program guru penggerak ataupun guru pendampingnya Pak dari fitur-fitur atau alat yang digunakan di program ini. Apakah memungkinkan juga Pak terkait itu? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mbak Marta. Ini sangat memungkinkan sekali ya. Saya juga mau berkunjung ke Pusdatin ini sekaligus koordinasikan. Yang pertama nanti hubungannya dengan akses internet yang ada di daerah. Yang kedua tentang mungkin duta rumah belajar dan nanti seleksinya seperti apa. Memungkinkan sekali Mbak Marta. Ya, nanti bisa dimasukkan sistemnya termasuk. Saya juga masih berpikir bagaimana nanti duta rumah belajar itu bisa masuk ke komunitas belajar guru penggerak seperti apa. Apakah nanti kita bisa linkkan ke situ? Karena gini, kemarin juga pengalaman di komunitas guru belajar itu banyak masukan-masukan, tapi begitu sudah banyak orang di situ, banyak orang jualan juga ya. Termasuk ada jualan RPP yang 1 lembar itu, ada jualan dasar juga ada ya di situ gitu kan. Ini harus dikontrol terus. Begitu di situ ada jualan RPP, saya bilang, saya sampaikan di situ, terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan bagi Bapak Ibu guru penggerak yang menginginkan RPP yang berkualitas, silakan kasih linknya untuk di guru berbagi. Nanti termasuk bagaimana pembelajaran seperti ini, silakan buka untuk yang rumah belajar. Kalau ada kesulitan ini guru, sebenarnya kita sudah banyak aplikasi ya di Kemendikbud. Cuma itu kan terpencar-pencar, guru tidak tahu. Saya harus mencari RPP yang bagus, contoh dan aplikasinya seperti apa. Kemudian termasuk bagaimana ada jualan yang sudah jualan tentang AKM juga sudah ada soal-soal AKM gitu. Sudah ada yang jualan juga di situ. Nah, kalau yang seperti itu saya linkkan ke Puslibang kan sudah mengembangkan ini yang AKM gitu. Jadi saya sedapat mungkin komunitas ini juga masuk ya di komunitas belajar guru penggerak, karena di situ tempatnya orang berbagi, kemudian bersinergi ya, kemudian
apa saja tentang berbagi praktek baik masuk di situ, dan itu komunitasnya untuk. Dan ini memang baru sekitar 4.000 anggota karena baru dibuka belum ada 1 bulan ya, dan kita dikelola juga oleh guru-guru di seluruh Indonesia, guru penggerak yang mengelola, termasuk ada tim grafis juga saya dari guru, itu syukur-syukur nanti bisa ada tim duta guru belajar, rumah belajar ini bisa masuk situ, masuk di sistemnya, sangat bagus sekali. Ini tempatnya kolaborasi kita di Kemendikbud. Saya kira itu Pak Marta ya. Siap, terima kasih banyak Pak atas respon positifnya. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian, ini karena mengingat hari Jumat dan ini waktu sudah menunjukkan jam 11, hampir 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih banyak Pak Kasiman atas sesi paparan yang luar biasa. Mungkin kami bisa, Bapak Ibu silakan memberikan aplaus virtual menggunakan reaction untuk Pak Kasiman. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Nanti mungkin mohon izin kalau diperkenankan nanti materinya boleh di-share ya Pak ya, agar bisa kami sampaikan ke seluruh peserta. Terima kasih Pak Kasiman atas kenaannya. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu sekalian, untuk kegiatan berikutnya dijadwalkan sebenarnya akan ada sesi breakout room untuk diskusi, cuman karena memang waktu sudah menunjukkan 11.30, kita mungkin akan rehat terlebih dahulu. Dan Bapak dan Ibu mungkin solusinya